Halo semuanya, selamat datang di channel Inside Coding. Hari ini, kita akan melanjutkan tutorial series Python kita, di mana kita akan bahas while loop. Oke, jadi sebenarnya while loop itu dipakai untuk mengeksekusi suatu code beberapa kali. Nah, kalau kamu udah pernah belajar for loop, while loop itu juga hampir sama seperti for loop. Cuman ada sedikit tambahan dia. Nah, nanti di video ini kita akan membuat suatu game tebak-tebakan menggunakan while loop. Untuk membuat while loop di Python, itu bisa dimulai dengan while, diikuti dengan condition, petik 2, baru ini adalah code yang mau kamu eksekusi jika condition di atas itu true. Nah, di video ini, kita akan mengeksekusi print while looping. Dan condition di atas ini, kita akan ganti jadi true. Baru kita run. Nah, yang terjadi adalah dia akan keluar while loopingnya secara terus-menerus dan ini gak akan habis-habis. Inilah yang namanya infinite loop. Nah, ini kita close dulu. Nah, bagaimana kalau kita mau ngelimit while loop tersebut supaya dia tidak keluar while loopingnya terus-menerus? Nah, kita perlu yang namanya counter. Oke, jadi kita akan membuat variabel counter. Ini namanya terserah, saya di sini buat counter sama dengan 1. Nah, baru kita ganti kondisinya ini dari true saja. Jadi counter lebih kecil sama dengan 5. Baru kita akan tambah incrementnya di akhir loop. Nah, ini while loop-nya akan nge-loop sampai 5 kali saja. Nah, coba kita run. Nah, dia akan muncul 5 kali saja. Mungkin kalian bertanya, kok bisa sih dia muncul 5 kali saja? Emang yang terjadi di balik layar itu gimana? Oke, sebenarnya ini yang terjadi. Jadi pada saat counter sama dengan 1, baru pada saat counter sama dengan 1, dia masuk while loop, cek apakah counter lebih kecil sama dengan 5. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya true. Maka dieksekusilah kedua block of code ini. Nah, yang pertama dieksekusi print while looping. Keluarlah while looping. Setelah itu, counter plus sama dengan 1. Berarti sekarang counter itu sudah sama dengan 2. Nah, ini saya tulis 2 begini. Baru dia kembali lagi cek di atas. Apakah counter lebih kecil sama dengan 5? Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? True. Baru eksekusi lagi kedua code ini. Nah, sekarang counter sudah sama dengan 3 kan? Nah, dia cek lagi. 3 sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 5. True. Maka eksekusi lagi. Sampai counternya itu bertambah sampai 6. Nah, pada saat 6, dia cek apakah 6 lebih kecil sama dengan 5. False kan? Nah, pada saat sudah false inilah, maka dia akan keluar while loop-nya. Nah, supaya lebih jelas, kita tambahin lagi print selesai loop. Nah, coba kita run lagi ya. Dia akan keluar 5 kali, baru selesai loop. Jadi kalau misal nih, kita langsung ganti nih, while false. Nah, ini yang terjadi adalah loop ini dia tidak akan dieksekusi sama sekali. Dia langsung lompat ke baris code setelah while loop-nya, di mana itu adalah print selesai loop. Coba kita run saja. Nah, yang keluar adalah selesai loop. Dia gak akan eksekusi 2 block of code ini. Kenapa? Karena condition ini selalu false. Oke, sekarang kita akan tes buat game sederhana menggunakan while loop. Contohnya tuh begini. User akan dimintai tebak angka dari 1 sampai 5. Nah, ini angka yang benar adalah 2. Dan kalau user 3 kali tebak salah, maka yang keluar adalah kamu gagal. Dan kalau tebakannya berhasil, dia akan keluar kamu berhasil. Nah, ini contohnya. Misalnya 3, 4, 5. Kamu gagal. Coba kita run lagi programnya. 3,
Kamu berhasil. Nah, untuk melakukan itu, kita akan membuat variabel angka sama dengan 2. Nah, ini adalah angka rahasia yang akan ditebak user nanti. Baru batas tebak sama dengan 3. Dan counter sama dengan 1. Baru kita buat while loop-nya yang berulang untuk tebakannya. Karena batas tebak yang mau kita buat itu adalah 3 kali maksimum, berarti while diikuti dengan counter lebih kecil sama dengan batas tebaknya. Di mana batas tebak inilah sama dengan 3. Nah, kita coba dulu print looping. Kita tambah increment. Nah, coba kita lihat. Nah, dia loop 3 kali. Oke. Nah, setelah itu kita delete dulu print loopingnya. Setelah itu kita ambil user input. Berarti tebakan usernya berarti tebak sama dengan input tebak angka dari 1 sampai 5. Setelah itu kita akan cek apakah tebak sama dengan angka. If tebak sama dengan angka, jika true, maka print kamu berhasil. Nah, setelah itu, di bawahnya kita tambahin yang namanya break. Nah, apa sih itu break? Nah, break ini dipakai untuk kalau kamu mau keluar while loop ini tanpa tunggu sampai condition ini false. Jadi kalau misalnya condition ini lagi true nih, kamu mau keluar while loop, kamu tambahin aja break. Jadi pada saat while loop-nya ketemu break, dia nggak peduli bahwa condition ini lagi true, dia langsung keluar dan eksekusi code setelah while loop. Nah, ini kita coba run dulu. 3, 2, kamu berhasil. Oke, berarti dia masuk if-nya, baru break, kamu berhasil. Nah, ini coba kita run lagi. Nah, ini kita sengaja tebak salah ya. 4, 1, 5. Oke, while loop-nya stop dan kita sebenarnya kurang tambah tulisan kamu gagalnya. Nah, kita coba tulisnya di luar while loop. Print kamu gagal. Nah, coba kita run. 4, 1, 5, kamu gagal. Nah, ini programnya berhasil, cuman sebenarnya ini belum sempurna. Karena kalau misal nih, kita tebakannya benar. Ini coba kita run lagi. Misal 4, 2. Nah, yang keluar adalah kamu berhasil dan kamu gagal. Di sini dia keluar kamu berhasil dan kamu gagal. Kenapa begitu? Karena pada saat dia masuk if ini, dia ketemu break, dia sekalian keluar while loop-nya dan eksekusi print kamu gagal ini. Jadi dia masuk if, print kamu berhasil, baru break, keluar loop, ketemu print kamu gagal. Nah, ini solusinya adalah memakai else. Jadi kita delete dulu print kamu gagal ini, kita tambahin else. Baru di bawahnya kita tambahin print kamu gagal. Nah, else ini ngapain lagi sih? Else ini dia hanya dieksekusi jika condition ini false. Kalau yang tadi kan kita nggak tahu nih, kalau dia keluar loop ini, entah gara-gara break atau gara-gara condition ini udah false. Nah, kalau kita udah pakai else ini hanya akan dieksekusi jika condition ini false. Kalau dia keluar while loop-nya gara-gara break ini, maka dia akan skip else ini. Kalau dia keluar while loop-nya gara-gara condition ini false, maka dia akan masuk ke else ini. Nah, coba kita run lagi. 4, 2. Nah, yang keluar adalah kamu berhasil. Dan dia akan skip else ini. Karena dia keluar while loop gara-gara break ini. Bukan karena condition ini false.
Nah, coba kita tes buat sengaja salah ya. Kita run lagi. 6, 7, 10. Nah, yang keluar adalah kamu gagal. Karena dia sudah looping 3 kali dan condition ini, dan dia keluar loop ini gara-gara condition ini false. Nah, sehingga dia akan masuk ke else ini. Print kamu gagal. Oke, jadi itulah teman-teman untuk while loop di Python. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like and subscribe. And I'll see you on the next episode.